Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan berbicara tentang fokus dengan janji Tuhan. Taruh tangan kanan di dada seperti ini, bilang sama-sama dengan saya. Saya harus fokus dengan janji Tuhan. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya harus fokus dengan janji Tuhan. Lagi lihat kanan kirimu, bilang kamu juga harus fokus dengan janji Tuhan. Amin. Minta pet string aja Pastor William. Sebelum saya sampaikan firman, saya ingin bacakan kesaksian Bapak Ibu. Kesaksiannya berbunyi demikian. Selamat malam Pastor Verona. Saya ingin menyampaikan kesaksian. Saya mengikuti ibadah dan doa dari Pastor kira-kira baru sebulan. Teman yang bilang, coba kamu ikuti ibadah live dari Pastor Verona. Sebelum minum obat keras, sudah 9 bulan saya mundar-mandir ke rumah sakit. Garis bawahi 9 bulan bolak-balik ke rumah sakit Bapak Ibu. Dengan diagnosa dokter atau diagnosa medis adenomyosis. Saya nggak tahu ini barang apa Bapak Ibu. Adenomyosis. Sebelumnya mengalami pendarahan. Waktu itu saya lupa tanggal berapa pendarahannya, tapi belum lama ini saya mengikuti dengan sungguh-sungguh. Sama-sama katakan dengan saya Bapak Ibu Saudara, dengan sungguh-sungguh, dengan hati haus, dengan hati yang lapar akan Yesus. Amin. Saya mengikuti dengan sungguh-sungguh, mengambil air minum yang sudah didoakan dan diurapi, juga mengambil minyak urapan yang sudah didoakan dan diurapi. Mengikuti arahan pastor. Puji Tuhan, obat keras yang saya minum selama 9 bulan setiap hari, dokter katakan harus dihentikan. Dengan alasan dari medis atau dari dokter adalah sudah tidak ada lagi adenomyosis. Jadi adenomyosis itu artinya adalah Bapak Ibu Saudara, penebalan pada dinding rahim. Kalau buat pria yang dengar ini, apa pula itu pedulinya buat saya. Tapi kalau itu terjadi atas istrimu, selesai nasibmu. Halo? 9 bulan pulang pergi ke dokter, dokter angkat tangan. Tapi ketika dokter angkat tangan, Yesusmu dan Yesusku turun tangan. Amin. Semua karena Tuhan Yesus. Terima kasih untuk saluran berkat-Nya melalui doa kesembuhan dan mukjizat. Padahal sebelumnya saya sering mengeluh kepada Tuhan. Sampai kapan saya harus bolak-balik ke rumah sakit yang cukup jauh setiap hari dan harus minum obat selama 9 bulan, dan obat ini adalah obat keras. Ada dokter siar tapi saya nggak tahu dia datang pagi atau sore. Kalau obat keras Bapak Ibu Saudara, itu pasti yang akan dipicu, yang akan dituju adalah ginjal. Penebalan dindingnya sembuh, ginjalnya bisa rusak. Tapi hebatnya Tuhan kita, Dia bukan hanya memperhatikan dinding rahim, tapi Dia juga perhatikan ginjal. Tuhan baik. Hari ini untuk kesekian kali dokter berkata kepada saya, Ibu sudah sembuh, sudah tidak ada lagi penebalan, sudah bisa menambah anak. Kalau saya jadi saudara, saya tepuk tangannya keren saudara, yang keras buat Tuhan. Karena saudara, kekuatan dokter itu terbatas. Kekuatan obat itu terbatas. Dan kekuatan finansial kita terbatas. Sama-sama katakan dengan saya, kekuatan ekonomi saya terbatas. Kekuatan uang saya terbatas. Memang Bapak Ibu Saudara, kalau orang tidak mengalami musibahnya, orang akan acuh tak acuh. Ya kan elu yang ngerasain, gua kan enggak. Akan cenderung sikap hatinya begitu Bapak Ibu, arogan sedikit.
Tapi ketika dia mengalami sakit jantung kah, ginjal kah, saya berani yakin 1000% Bapak Ibu Saudara, pasti goyang imannya. Sembuh gak ya? Tuhan ada gak ya? Saya udah habis duit 1 miliar. Saya udah pergi ke profesor, doktor, dan lain sebagainya. Amin. Tapi good newsnya adalah, di saat dokter gak bisa selesaikan masalahmu, ada dokter namanya Yesus, pasti sembuhkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya diminta Tuhan untuk menyampaikan firman ini. Fokus dengan janji Tuhan. Ya, sekali lagi sama-sama dengan saya, taruh tangan kanan di dada seperti ini. Dengan iman katakan, saya harus fokus dengan janji Tuhan. Amin. Sekali lagi dengan iman, saya harus fokus dengan janji Tuhan. Karena kalau saudara hanya fokus dengan masalah, iman saudara akan semakin goyang. Setuju gak mas statement saya ini? Tiap hari bangun tidur, bangun pagi, saudara fokusnya dengan masalah aja, dengan utang saja, dengan uang saja. Saudara drop imannya. Saudara fokusnya cuma, aduh saya sakit, kapan sembuh? Drop. Tapi belajar mulai pagi hari ini kita fokus dengan janji Tuhan. Bukan berarti kita gak peduli sama keadaan kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Janji Tuhan ya dan amin. Lihat firmannya Bapak Ibu. Roma pasal 4 ayat 20 dan 21. You are the God that healed thee. Terhadap janji Elohim atau janji Tuhan, ia tidak goyah. Sama-sama katakan dengan saya, ia tidak goyah. Siapa yang dimaksud ia dalam ayat ini? Yang dimaksud dalam ayat ini adalah Abraham Bapak Ibu Saudara. Terhadap janji Tuhan, Abraham tidak goyah oleh ketidakpercayaan. Nah, masalah hari-hari ini dalam hidup orang percaya adalah tidak percaya bahwa Yesusnya besar. Masalah hari-hari ini pelayan Tuhan, dia gak percaya kalau dia punya Yesus yang dahsyat. Dia gak percaya kalau dia lagi melayani Tuhan yang hebat. Dia jauh lebih percaya hutangnya yang besar, sakitnya yang parah. Dia lebih percaya iparnya terus menyakiti dia Bapak Ibu. Kenapa kita gak rubah mindset kita Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan saya besar, Tuhan saya hebat, Tuhan saya tiada tandingannya, pasti menolong, pasti menyembuhkan, membuka jalan keluar, membuka pintu yang baru, hutangku pasti lunas dan aku diangkat Tuhan. Kenapa kita gak rubah pola pikir kita Bapak Ibu? Kenapa selama ini saudara dan saya mau dibohongi setan? Kamu gak mungkin sehat, rumah tanggamu pasti akan hancur, bisnismu tidak akan mungkin kembali normal, anakmu gak akan mungkin sembuh, istrimu kabur dengan laki-laki lain, suamimu kabur dengan pria lain. Kenapa kita gak belajar fokus sama janji Tuhan? Amin. Ya tapi saya stadium 4 pastor. Terlalu banyak orang yang sudah divonis medis, nyawamu tinggal 10 hari lagi dan hidup tuh Bapak Ibu. Kalau kita mau Google searching di YouTube banyak Bapak Ibu Saudara. Amin. Terlalu banyak orang yang hari ini harus bayar jatuh tempo bayar rumah. Terlalu banyak orang ditolong. Saya mau kasih kesaksian Bapak Ibu Saudara, ada seorang anak Tuhan yang membutuhkan renovasi rumah seharga 40 juta Bapak Ibu. Dia berdoa setiap hari, dia fokus dengan janji Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba ada seorang anak Tuhan lagi namanya B. Tadi anak Tuhan namanya A, dia butuh dana untuk renov rumah. Rumahnya hampir rubuh Bapak Ibu. Dia nggak ada dana 40 juta. Kemarin baru saya layani. Dan dia bilang begini sama saya, tahu nggak Pastor? Saya berdoa sama Tuhan, saya pegang janji Tuhan. Bahwa dia adalah Jehovah Jireh, Yahweh Jireh, Elohim Jireh. Tuhan yang menyediakan. Tugas saya sebagai orang percaya, berdoa, percaya, dan do my part. Saudara, singkat cerita, waktu dia selesai berdoa Bapak Ibu Saudara, beberapa minggu, beberapa bulan, tiba-tiba ada anak Tuhan B yang baru dapat bonus dari bank sebesar 40 juta juga nominalnya. Tiba-tiba waktu Bapak Ibu Saudara si hamba Tuhan B ini, anak Tuhan B ini berdoa, Tuhan saya terima kasih dapat uang 40 juta. Kira-kira buat apa?
Tiba-tiba Tuhan berfirman Bapak Ibu Saudara di dalam hatinya, kamu kasih orang ini. What? Kamu kasih uang 40 juta ini sama orang ini yang A. Tiba-tiba istrinya bilang, jangan Pi, jangan. Always ya. Ibu-ibu jangan tertuduh dan tertuduh gitu. Tapi si suaminya percaya janji Tuhan, janji Elohim, bahwa apa yang ditabur akan dituai. Amin. Nah saudara tahu gak, singkat cerita, akhirnya suami istri sepakat dan memberikan persembahan 40 juta ini kepada hamba Tuhan yang A, anak Tuhan yang A. Shalom, saya diperintahkan Tuhan untuk memberikan ini. Ini bukan dari saya, ini dari Tuhan. 40 juta di kantong kresek diserahkan Bapak Ibu. Waktu dibuka, anak Tuhan yang A meneteskan air mata. Saudara, saya tahu apa yang ada di pikiran saudara. Pasti Tuhan balas uang dengan uang, bukan? Karena mukanya muka-muka dolar semua. Saya kan khotbah dari umur 20 Bapak Ibu. Saya tahu nih muka-muka duit, mata duitan. Enggak, di sini enggak ada. Ada di gereja seberang. Sini mukanya muka malaikat semua. Makasih Pak Gembala, aku dipuji. Saudara, waktu dia serahkan uang 40 juta, dia enggak dapat 40 juta. Waktu dia serahkan, dia pulang dari rumah. Orang itu, dia sama-sama, dia bilang begini sama istrinya. Kita sudah melakukan bagian Tuhan. Kita jangan harap 40 juta itu kembali. Begitu injak garasi, begitu injak rumahnya, tiba-tiba pesan masuk. Pak, mulai hari ini Bapak pimpin salah satu perusahaan saya. Out of nowhere. Tapi itulah janjinya. Halo? Makanya saudara kalau mau nolong orang, mau bantu orang, mau nabur sama keluarga, mau nabur sama ipar, mau nabur sama keponakan, jangan lihat-lihat rupanya. Tabur-tabur aja saudara, jangan harap itu kembali. Pasti one day Tuhan akan bertindak memberkati kita. Tepuk tangan bagi Yesus. Bahkan ia diteguhkan oleh iman dan memberikan kemuliaan kepada Elohim. Serta yakin sepenuhnya, sama-sama katakan dengan saya, yakin sepenuhnya. Amin. Yang sakit juga harus yakin sepenuhnya bahwa masih ada tangan Tuhan. Amin. Masih ada tangan Yesus. Saudara mau dibela 1 juta manusia kalau nggak ada tangan Yesus pasti gagal. Percaya saudara. Saudara mau dibela orang hebat, saudara mau dibela orang terkenal. Kalau nggak ada tangan Yesusnya, bos, langit itu akan menjadi lawanmu. Tanah itu akan menjadi lawanmu. Artinya apa? Nggak ada berkat. Kalaupun saudara lolos, kelihatannya diberkati. Tapi saudara like a flyover. Naik dan dia akan turun. Halo? Meskipun saudara bukan siapa-siapa, nggak punya apa-apa, nggak punya rekanan orang hebat. Selama saudara pegang Yesus baik-baik, saudara menyadari masih ada tangan Yesus di hidupku. Tunggu waktunya, promosi akan datang menghampiri hidup saudara. Berkat akan turun menghampiri hidup saudara. Kesembuhan akan jadi bagian milik saudara. Yang setuju kasih tepuk tangan bagi Yesus. Amin Bapak Ibu. Serta yakin sepenuhnya bahwa apa yang telah Tuhan janjikan, dahsyat Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan saya dahsyat. Dia pasti apa Bapak Ibu Saudara? Sanggup menggenapinya. Jadi gak mungkin yang sakit itu kalau sungguh-sungguh gak mungkin gak disembuhin. Amin Bapak Ibu. Kenapa sepertinya kok lama sembuhnya sakitnya? Supaya saudara nanti bercerita, Yesus loh yang sembuhin saya hampir mati. Tapi tangan Tuhan menghidupkan saya kembali. Tadinya perusahaan saya hampir tutup, tapi tangan Tuhan mengangkat perusahaan saya kembali. Tadinya keuangan saya di bank hampir habis, tapi cara Tuhan dari sorga memberkati usaha saya, pekerjaan saya, ekonomi saya. Tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Bapak Ibu.
Amin. Masih ada Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, masih ada Tuhan. Masih ada Yesus. Saudara, jujur nih ya. Sebenarnya saya gak mau berpuasa. Saya gak mau. Apalagi puasa saya harus sampai mati saya puasa, saudara. Saya gak mau. Saya bilang, Tuhan jujur saya capek. Dari Agustus, September, Oktober, ini November. 4 bulan, setiap malam saya harus puasa sampai siang. Orang makan enak, apa saya enggak, saya cuma ngeliatin aja. Tuhan cuma bilang begini, aku cuma pakai hidupmu kok sampai engkau mati. Untuk menolong banyak orang. Kalau saudara tanya saya, Pastor Verona bisa nyembuhin? Saya nggak bisa nyembuhin saudara, tapi saya dilirik oleh Tuhan dari sorga, aku mau pakai kamu. Buat berkati banyak orang. Ada orang yang terikat dengan obat 9 bulan, yang puji Tuhan untung ginjalnya nggak hancur. Halo? Dia udah sama lakinya pergi ke dokter, Bapak Ibu, 9 bulan emang lu kira ke rumah sakit gratis? Dalam nama Yesus. Bayar Bu, dalam nama Yesus. Terus sampai kasirnya, aduh kita ditolak lah, ditengking-tengking rupanya ini. Bayar Bu, tagihannya Bu 100.000 Bu. Bukankah ada tertulis, saling memberilah kamu. Ngomong sekali lagi, datang tentara. Bayar gak Bu Nuning, Pak Topo? Bayar. Tapi Yesus mengerti, Yesus peduli segala yang kita alami. You never walk alone. Kata-kata itu selalu hidup di dalam hati saya. Saya gak pernah jalan sendiri. Ada Yesus beserta dengan saya. Jujur saya capek saudara. Selamat datang Bapak Ibu, silakan duduk. Jujur saya capek. Tapi dengan saya membaca kesaksian ini, bagaimana mungkin yang dokter jelas-jelas udah angkat tangan, yang gimana ya? Dari situ saya mulai, aku hidup kembali. Ternyata apa yang aku lakukan untuk Tuhan tidak sia-sia. Ada banyak orang disembuhkan. Amin. Ada orang punya tumor ganas juga disembuhkan, dipulihkan. Makanya saudara, waktu nanti saya berdoa untuk air, untuk minyak urapan, sungguh-sungguhlah. Saya kan pernah kesaksian Bapak Ibu Saudara, ada seorang waria yang gak sungguh-sungguh. Waria bukan anak Tuhan, bukan orang Kristen. Dia main ke rumah temannya, ada air minum yang setelah kita doakan tiap minggu. Dia aus. Temennya juga gak tahu kalau waria itu punya usus buntu. Dia bawa airnya, dia minum glak-glak-glak-glak-glak-glak-glak. Setelah dia minum beberapa jam kemudian itu ususnya kayak digeruk-geruk. Dia bilang, aku minum air apa nih? Kan namanya Laura namanya kan. Lanang ora, wadon ora. Oke? Kalau nunjuk gak bisa lurus, pasti begini. Tapi itu juga ciptaan dan kesayangan Tuhan, amin. Jangan musuhin, nanti dia bisa marah. Amin. Dan temennya gak tahu kalau dia memang harus dioperasi minggu-minggu ini. Pergi ke dokter, lihat usus buntunya. Bayangin, yang gak tahu, yang gak sengaja Tuhan perhatiin. Apalagi kita yang dari rumah, dari Jelambar, dari Bogor, dari Depok, dari Bekasi. Udah naik mobil, naik Grab, datang ke tempat ini, masa si Tuhan cuekin bos? Masa si Tuhan biarin utang kita bos? Apalagi saudara yang udah melayani, masa Tuhan tutup mata bos? Amin? Amin Pak Tentara. Ada tentara tuh di tengah-tengah kita. Coba bangkit berdiri dulu, coba lihat. Jangan main-main, kalau saudara gak ngomong amin, gerek, tarik ke Mabes. Nah saudara, saya masuk inti khotbah saya. Ketika Tuhan berjanji, maka dia mengikat janjinya dengan sumpah. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan mengikat janjinya dengan sumpah.
Taruh tangan kanan di dada seperti ini. Tuhan mengikat janjinya dengan saya dengan sumpah. Amin. Saya ingat banget dulu sahabat saya Ine. Tiap hari datang sama saya cuma nangis-nangis sudah. PM, kapan gue dapet jodoh kira-kira? Coba liatin bulannya yang baik apa. Setiap gue datang ke tempat wedding orang, lu kapan dapet jodoh? Mana laki lo? Tuhan menggenapi janjinya atas hidupnya. Dia bukan hanya punya suami, tapi hari ini akan memiliki 2 anak. Manusia boleh gak percaya sama Tuhan, tapi Tuhan akan balas. I still believe in you. Aku tetap percaya atas hidupmu. Dia tanya. Tiap ketemu nih, kapan aku dapat jodoh? Malu. Ditanyain orang terus. Sekarang semua 2 tuh anaknya. Laki lagi dua-duanya. Keren kan? Dia harap-harap tapi Tuhan bilang, aku Tuhan yang berfirman. Janjiku bahwa anak cucu orang benar tidak baik seorang diri saja. Kalau udah menikah, sudah bersatu, janji Tuhan apa? Beranak cuculah, penuhilah bumi. Terus sama-sama katakan dengan saya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengikat janjinya dengan sumpah. Ibrani 6 ayat 13, saya minta waktu sedikit ya. Ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, karena tidak ada yang lebih besar daripada dirinya, maka dia bersumpah demi dirinya. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan bersumpah demi dirinya. Tahu gak saudara, dia bersumpah hanya demi apa? Hanya demi bisnismu diberkati. Hanya demi rumah tanggamu dipulihkan. Hanya demi masa depanmu diberikan masa depan yang cerah. Dia berjanji, makanya ingetin Tuhan. Tuhan, kan Tuhan udah janji, gak boleh bohong, bohong dosa loh. Ntar hidungnya panjang loh Tuhan. Halo? Pak Topo sehat, Pak Topo seger, pulih, diberkati Tuhan. Amin Pak. Bilang sama Tuhan, bohong kayak Pinocchio loh. Amin. Nah Bapak Ibu, ada 2 hal yang tidak dapat berubah dari Tuhan. Yang pertama janjinya, yang kedua sumpahnya. Ibrani 6 ayat 18a. Oleh 2 hal yang tidak dapat berubah, yaitu janjinya dan sumpahnya, yang tentang hal itu Tuhan tidak mungkin apa Bapak Ibu? Berdusta. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, waktu saya memulai gereja ini, semua orang mocking hidup saya, semua orang menghina saya. Saya gak punya uang, saya gak punya tim saya cuman saya, Pastor William, istrinya, Pastor Mega, Ibu Gembala, dan Pastor Michelle. Yang lainnya kabur, bablas saudara. Nathan dari awal ikut saya setia, ikut Tuhan lewat saya. Pastor Verona itu ngimpi, gila, mau beli tanah, mau bangun gereja yang besar ribuan jemaat. Padahal waktu itu kita cuma berlima ya, cuman berlima. Tapi hari ini kita sudah mulai hampir kumpul 300-400 orang pagi sore saudara. Dan kita akan sama-sama ke tanah itu, kita bangun sama-sama, kita muji Yesus di sana sama-sama saudara. Amin. Dan Tuhan bilang sama saya, Verona, dengar baik-baik. Dari mulai gereja ini berdiri sampai gereja ini menjadi salah satu gereja mega church di Indonesia. Bahkan menjadi salah satu super mega church di Asia Bapak Ibu. Jangan pernah minta 1 sen pun kepada jemaat tentang uang, persembahan, perpuluhan, dan lain sebagainya. Karena janjiku yang akan memberkati gereja ini. Makanya saudara aman ibadah di tempat ini, gak ditodong-todong saudara. Roh Tuhan ngomong sama saya, Elizabeth harus kasih 100 juta minggu ini.
Saya memulai gereja ini bersama dengan Pastor William, sama Pastor Michelle, sama rekan-rekan. Gak pernah satu kali pun saya menanyakan, apakah kalian sudah perpuluhan? Apakah kalian sudah memberi perpuluhan atau belum? Kalau belum, terkutuk kau. Nih saksi hidupnya. Pertama kita temenan sampai hari ini, Will, lu udah perpuluhan belum? Karena aku tahu janjinya ya dan amin. Amin. Kalau kita jalan sama Tuhan, pasti dipelihara, pasti ditolong, pasti diberkati. Sama-sama katakan dengan saya, pasti. Amin. Pasti, saudara. Amin. Pasti. Pasti. Makanya Bapak Ibu Saudara jangan terlalu lihat fakta. Sama-sama katakan dengan saya nggak boleh lihat fakta. Kalau saya sering lihat fakta, kamu akan kecewa. Amin. Saya berdoa bagi rekan saya, Pastor William, Nathan, dan Satrio. Mereka baru bangun perusahaan. Dari awal saya bilang perusahaan ini diberkati. Diberkati berkatinya. Amin Bapak Ibu. Saya harus jaga hati-hati mulut saya Bapak Ibu Saudara. Karena memang mulut saya dipakai Tuhan untuk memberkati siapapun. Makanya begitu pertama kali diundang sama mereka, Pak Gembala nih gimana? Udah gak usah takut, jalan terus. Tuhan akan memberkati. Saya bilang begitu sama mereka. Saya bilang sama ibu yang baru datang, jangan takut, kamu sembuh. Amin. Saya bilang sama anak ini kesaksian, kamu mau gak dioperasi, Tuhan akan buat. Amin saudara. Saudara, ini bukan satu metode, tapi dari hari Jumat yang lalu, hari Kamis tepatnya, waktu saya merebahkan tubuh saya di mimbar Tuhan ini, setiap hari Kamis saya ada di sini jam 12 sampai jam 2 siang, saya selalu ada tiduran di tempat ini, kadang sujud, kadang celentang, kadang balik lagi, pokoknya guling-gulingan mau sendiri lah saudara. Saya berdoa menyembah Tuhan, saya minta anugerah Tuhan, saya minta kuasa Tuhan buat orang-orang sakit. Dan tiba-tiba Tuhan sekali lagi, jujur saudara, badan saya kurang fit hari ini. Tapi itulah firman, di tengah kelemahanmu, kuasaku nyata sempurna. Selanjutnya tergantung saudara. Kalau saudara percaya, lakukan dengan iman. Saksinya itu udah satu orang, Ibu Sondang ya. Bagaimana dia sudah dari tahun 2000 ya, 2002 lah ya. Terus memasukkan ke dalam, di bagian bawahnya obat. Dari 2002 bayangin sampai 2022 harus masukin kalau habis menstruasi. Dan dia disembuhkan sempurna. Dan masih banyak lagi di Makassar itu banyak sering terjadi. Tiroid tiba-tiba hilang, benjolan tiba-tiba hilang. Jujur saudara, saya memang dalam keadaan letih. Tapi saya percaya ada kuasa yang akan keluar dari tubuh saya. Saudara, yang benar-benar saudara ingin banget, Tuhan aku udah capek ditakut-takuti. Tuhan aku udah capek hidup dalam kebimbangan, kecemasan. Tuhan saya capek hidup dalam sakit lagi. Apapun sakit saudara. Hari ini Tuhan akan pakai tubuh saya menjadi sumber kesembuhan saudara. Bisa seketika, bisa saudara pulang, bisa besok, bisa minggu ini, bisa bulan ini saudara sembuh. Saudara tinggal cek ke dokter. Amin.